Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Majelis Keluarga Indonesia MKI, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali akan menyimak kajian dari Ustadz Sahal. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang sihir atau penyakit ain ya. Perlu diketahui memang penyakit ain sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Penyakit ain adalah kondisi sakit non medis ya yang muncul karena pandangan iri atau dengki terhadap orang lain. Menurut ajaran Islam, penyakit ain tergolong berbahaya dan menyebabkan kematian ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini terkait penyakit ain ya. Nabi Muhammad SAW membenarkan ya adanya penyakit ain. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, ain ini dapat mendahului takdir. Ya. Nah, ini seperti apa konteks mendahului takdir nanti akan dibahas oleh Ustadz Sahal yang insya Allah sudah ada berada di tengah-tengah kita, sudah berada di Zoom. Nah, ini penyakit ain ini memang saat ini kemungkinan akan terjadi ya pada keluarga kita atau di sekeliling kita, apalagi di tengah media sosial yang luar biasa ya. Seorang ulama bahkan mengingatkan agar kita berhati-hati menampilkan foto ya, entah itu foto diri, foto anak, atau foto keluarga, maupun foto-foto ketika kita sedang berbahagia atau menampilkan kekayaan ya di media sosial. Nah, ini pernah diingatkan oleh seorang ulama ya. Nah, ini bisa juga dibahas seperti apa mekanisme kerja ain ya, penyakit ain melalui foto, melalui gambar, melalui video, karena ini luar biasa ya daya rusaknya ya kalau kita sebut ya terhadap kehidupan manusia ya. Awalnya memang dari pandangan yang memunculkan kedengkian ya, rasa iri, sehingga ini dimanfaatkan oleh setan ya dan menimbulkan kemudaratan bagi korban ya. Nah, ini akan dibahas secara langsung oleh Ustadz Sahal. Kemudian seperti apa pencegahannya nanti akan dibahas. Kemudian nanti mungkin ada diskusi, mungkin para jamaah, para sahabat MKI ada kasus-kasus yang dialami terkait penyakit ain. Karena salah satu ciri dari penyakit ain menurut seorang ulama yang saya baca ya, itu ketika kita sakit dan periksa ke dokter ya, dokter tidak bisa mendiagnosa penyakit tersebut. Nah, ini salah satu ciri ya menurut salah seorang ulama. Baik, tidak berpanjang kata, kita sapa dulu Ustadz Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena. Alhamdulillah. Gimana Ya, Ustadz, sehat ya? alhamdulillah. Baik Ustadz. Ini kenapa Ustadz harus bahas penyakit ain atau sihir ain? Ya, Mungkin bisa sedikit prakata dulu ya Ustadz sebelum kita masuk. nah, sebenarnya penting kita membahas perkara ain ini karena ain ini dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, al ainu haqqun. Ain ini benar adanya. Ketika ada yang mendahului takdir, maka ainlah yang membuatnya itu. Bahkan kata Nah, Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lainnya, sebahagian umatku ini meninggal karena ain. Jadi memang sebagian umat Rasulullah SAW itu banyak yang meninggal karena ain. Nah, berarti walaupun kita pernah singgung ini, nanti kita akan bahas ada ainul hasad, ada ain yang terlempar dari binatang. Ternyata binatang-binatang di sekitar kita bisa melempar karena ain.
Masya Allah. kucing kah, anjing di sekitar kita, dia bisa melemparkan ain. Hmm. Kita akan bahas itu insya Allah. Baik, Sat. Silakan, Sat, untuk memaparkan lebih lanjut terkait Baik. penyakit AIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para admin yang tentunya akan terus mengalir jariah, ya pahala-pahala jariah, pengurus-pengurusnya ini luar biasa. Ustadz Selo Ruandanu sebagai ketum, insyaallah udah ini nongol Masya Allah. dari jam setengah 6 kurang, dan semua ustadz-ustadz yang juga hadir terus membimbing kita semua. Ada Ustadz Tuan Guru Suparman Fajar, udah ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Ustadz Babai Haikal Hasan Baros, terus juga ada Ustadz Khairul Alam, ya, terus ada Ustadz Saifullah sebagai penyampaian di bidang hukum, dan semua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan banyak sekali nikmat yang begitu besar sampai detik ini masih kita bisa rasakan bersama. Oleh karenanya hanya ucapan yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah lah. Kita membuktikan kita ini bersyukur kepada Allah. Selain kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita juga bisa merealisasikan syukur kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan membahas panjang tentang ain, ya. Nanti kita akan bahas tentang gejalanya, tapi kalau enggak kelar hari ini bisa di minggu yang akan datang insya Allah. Nah, terkait ain, kita tahu bahwasanya ain itu dalam bahasa Arab, ya, arti secara bahasa ain itu mata artinya. Tapi apa itu ain? Ain itu adalah luapan jiwa, ya. Luapan jiwa yang terlontar ketika kita melihat satu keindahan, kekaguman yang membuat kita kagum, yang membuat kita takjub, tapi tidak disertakan untuk mengucapkan atau mendoakan keberkahan kepada orang itu. Atau ada juga hasad yang berkecamuk di dalam dirinya terhadap orang itu, maka ucapan ini terlontar, itu juga bisa menyebabkan orang tersebut kena hasad atau disebut dengan ainul hasad. Nanti kita akan sama-sama bahas tentang apa itu ain, apa itu perbedaan antara ain dan hasad. Nah, ini menjadi penting bagi kita karena Rasulullah SAW menyebutkan ini di dalam hadis sahih yang mulia, sangat serius tentang ain. Karena di hadis lainnya Rasulullah sabdakan dengan kalimat, sebahagian umatku meninggal karena ain. Artinya banyak sekali orang-orang yang tanpa disadari meninggal itu karena ain. Ya, walaupun takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi penyebab dia bisa meninggal lebih dulu dari takdir itu karena ain. Makanya nggak heran ketika ada orang di sekitar kita, ya, yang sering mendapatkan pujian demi pujian, itu tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba sakit, kemudian bisa terlontar ain, bisa sakit, tiba-tiba yang tadinya sehat, segar bugar, tahu-tahu sakit. Kemarin yang saya pernah cerita ada Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hasimi, beliau cerita bahwasanya dulunya beliau ini seorang yang diberikan anugerah oleh Allah melalui suara yang indah. Tapi beliau pernah juga kena ain dari suaranya. Ya, sampai akhirnya beliau saat ini menjaga kesehatannya dengan cara diet. Banyak hal yang nggak bisa dimakan oleh beliau. Tapi ain ini memang ada. Nah, ketika kita bicara tentang ain, maka kita akan temukan hadis Nabi tentang bagaimana sahabat Nabi bernama Sahal bin Hunayf
yang ketika dipuji oleh Amir bin Rabi'ah, Sahal bin Hunayf langsung terpelanting tidak sadarkan diri. Jatuh terpelanting. Jadi kedengaran sama Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah dengar Sahal bin Hunayf jatuh, yang kalimat disampaikan oleh Rasulullah SAW, apakah dengan ucapan itu kamu ingin membunuh saudaramu? Ternyata pujian yang kita ucapkan namun tidak kita sertakan doa keberkahan kepadanya, maka pujian ini sama dengan membunuh orang tersebut. Ini perlu kita hati-hati bersama ketika kita misalkan memuji anak kita. Sering ya, misalkan contoh Ustaz, ain di sekitar kita seperti apa? Contohnya gini, orang-orang kita misalkan punya anak, punya ponakan, saudara, terus ngucap dengan kalimat, kok sekarang gemukan sih? Ya, sering tuh. Tiba-tiba tuh anak nggak mau makan, sakit, dan kurus. Itu ain. Sebuah pujian yang diucapkan tanpa disertakan keberkahan untuk dirinya. Akhirnya anak tersebut jadi sakit dan tidak mau makan dan kembali kurus. Terus misalkan orang kita ya, misalkan orang kita punya benda, terus benda ini kita perlihatkan seseorang, terus orang ini langsung spontan mengucapkan, gila keren banget nih, gue bayarin deh. Wah nggak dijual. Akhirnya tuh benda kalau nggak rusak hilang. Ya mungkin kita pernah ngalamin. Dan itu adalah ain. Itu adalah ain. Terus kalau kita punya binatang ternak ya, binatang peliharaan, binatang-binatang yang akhirnya ada yang lihat binatang tersebut, kemudian orang bilang, binatang gua bayarin deh, dijual nggak? Nggak dijual binatang ini. Akhirnya binatang itu jadi mati. Nah itu ain, salah satu contoh ain. Ini yang perlu kita sadari bersama bahwasanya ain itu ada dan ain itu nyata ada di sekitar kita bersama. Nah, oleh karenanya kalaupun ada kita melihat seseorang punya kelebihan harta, kelebihan wajah, kelebihan dari sisi yang akhirnya kita kagum dengan orang tersebut, kata Rasulullah SAW, maka doakan keberkahan padanya. Jadi ucapan yang harus diucapkan salah satunya adalah Allahumma barik. Ya Allah berikan keberkahan. Jadi sering kita mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ternyata yang benar itu ucapannya adalah Allahumma barik. Atau Allahumma barik laki buat kamu yang laki-laki. Allahumma barik laki buat perempuan. Allahumma barik lahu buat dia laki-laki. Allahumma barik laha buat dia perempuan. Jadi kalau ucapan kalimat Masya Allah ternyata itu untuk pujian diri kita. Misalkan ini tertera di dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Ya. Ketika kita memiliki rumah baru, kita memiliki taman baru, kita punya pekarangan baru, punya usaha baru. Rasulullah SAW dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi memberikan adabnya, maka ucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Tapi kalau kita mau memuji orang-orang di sekitar kita, Allahumma barik, ya Allah, semoga Allah berkahi kamu. Atau barakallahu fikum. Ya, kita doakan keberkahan pada hartanya dia. Kita doakan keberkahan pada apa yang dimiliki sama dia. Terus hasad, ya, kalau kita mau tahu hasad itu ternyata bahaya. Hasad itu bukan hanya bahaya pada diri orang yang memiliki hasad, tapi bahaya kepada korban yang akan dihasatinya. Karena ini akan menjadi panah beracun. Ya, panah beracun bagi orang yang dimana orang itu hasad kepada seseorang. Misalkan kita tahu hasad itu adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ternyata ini juga bahaya bagi kita yang dihasadin sama orang yang yang punya hasad di dalam dirinya. Bahkan kata beberapa para ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dengan kalimat pengaruh dari orang hasad untuk menyakiti orang yang dihasatinya merupakan perkara yang tidak ditolak kecuali orang yang sudah berada di luar hakikat kemanusiaan. Hasad merupakan pangkal dari penyakit ain, ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hasad itu
merupakan pangkal dari penyakit ain karena jiwa yang jahat dan pendengki akan terbentuk dengan cara jahat dan ia menghadapi korban hasad sehingga ia mempengaruhinya dengan kekhususan tersebut. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan kalimat wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung dari kejahatan hasidin, orang-orang yang berbuat hasad, ya, pendengki yang berbuat dengki. Saya sering ingatkan bahwasanya ketika kita mentadaburi surah Al-Falaq dan An-Nas, surah Al-Falaq ini ada 4 kejahatan. Perlu kita tahu ada 4 kejahatan dari luar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk disebutkan sama Allah. Pembunuhan, pembegalan, pemerkosaan, perampokan, semuanya ada. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Tapi di surah Al-Falaq justru Allah mengajak kita, walaupun ada 4 kejahatan yang menyerang kita dari luar, cukup 1 kali Allah mengajak kita berlindung dengan kalimat kul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Walaupun 4 kejahatan itu menyerang kita dari luar. Min syarri ma khalaq. Menariknya adalah kalau surah An-Nas 1 kejahatan yang di dalam diri manusia. Tapi Allah mengajak kita berlindungnya 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali perlindungan atas 1 kejahatan yang ada di dalam. Berarti kita harus mengantisipasi kejahatan yang ada di dalam diri kita, yakni was-was. Karena was-was itu bahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Akibat bahayanya was-was, Allah mengajak kita berlindungnya 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dengan 3 kali perlindungan kita untuk mengantisipasi kejahatan was-was yang ada dalam diri kita. Karena dari was-was lah yang tadinya kita menjadi adalah orang baik, kita bisa menjadi orang yang tidak baik. Dari was-was yang kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya ternyata ada sebuah perbedaan antara hasad dan ain, ya. Walaupun ya pengaruh hasad dan ain itu memang memiliki kesamaan dalam hal menimbulkan efek buruk terhadap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi antara keduanya ada perbedaan. Pertama, saya ingin sampaikan, ini ada beberapa catatan. Pertama, yang menjadi perbedaan antara hasad dan ain, hasad itu pasti muncul dari jiwa yang buruk. Ini sebuah perbedaan yang mencolok antara hasad dan ain. Kalau hasad pasti dari jiwa yang buruk. Kalau ain belum tentu, karena ain itu adalah kagum, takjub, heran ketika melihat seorang keren, cantik, ketika dia melihat satu benda yang bagus, terus dia langsung ucapkan, gila keren banget. Kalimat spontan ini bisa ain kalau dia tidak mengucapkan keberkahan kepada orang itu. Nah, bedanya kalau hasad pasti dari jiwa yang buruk. Insya Allah semoga paham. Nah, ain juga bisa dari jiwa yang buruk atau dari jiwa yang baik. Yang kedua, hasad muncul dari orang yang hasad atau dengki pasti terjadi. Jadi kalau hasad itu muncul dari orang yang hasad sama kita pasti terjadi. Sedangkan ain yang muncul dari pelaku ain belum pasti terjadi atau memiliki kemungkinan antara terjadi atau tidak. Jadi memang ada di antara kita kalau kita pernah dengar orang-orang ya jamaah ya keturunan Arab sering mengatakan dengan kalimat mata panas. Jadi memang ada orang yang ain itu bisa terjadi pada dirinya ketika dia memuji seseorang, atau ain itu bisa juga tidak terjadi. Ketika kita memuji, gila keren banget lu. Itu nggak berefek sama dia. Tapi ada orang yang memiliki dan bisa kemungkinan terjadi ain pada dia sebagai pelaku ain. Wah gila keren banget lu. Itu bisa terjadi. Nah itu bedanya hasad. Ain dengan hasad. Kalau hasad pasti terjadi ketika ada jiwa buruk di dalam diri dia.
Terus hasad dibangun berdasarkan keinginan tercabutnya nikmat atau anugerah dari orang lain. Jadi hasad itu dia pengen semoga lu susah. Semoga ya elah sombong banget sih, semoga lu hancur deh, nyungsep deh lu. Nah, itu hasad. Dia pengen nikmat itu tercabut di dalam kenikmatan yang sedang dimiliki sama orang lain. Tapi kalau ain berdasarkan pada penyesalan terhadap tidak adanya nikmat pada dirinya atau tidak memiliki anugerah tersebut. Kalau ain itu lebih kepada ya kok gue nggak kayak dia ya. Nah, itu ain. Terus hasad dapat memberikan pengaruh dari jauh hanya dengan menceritakan kenikmatan atau anugerah itu. Saya pernah ada sebuah pertanyaan waktu kajian, Ustaz, bisa nggak ya hasad itu cuman dari cerita demi cerita seseorang sehingga berefek kepada kita? Bisa. Contohnya gimana? Dia punya anaknya beberapa orang kuliahnya di luar negeri. Kemudian dia dengar dari keluarga sekitarnya, saudaranya bercerita bahwasanya, ngapain sih kuliah di luar negeri? Di sini juga banyak, norak banget sih. Mau dikata apa tuh orang? Dari cerita demi cerita itu akhirnya membuat menjadi efek orang yang diceritain. Karena apa? Karena ada hasad dalam dirinya. Ya, berefeknya luar biasa akhirnya. Merosot dan akhirnya tiba-tiba anaknya sakit dan akhirnya anaknya nggak mau kuliah di sana. Ternyata itu ada pengaruh dari hasad yang diceritakan dari orang-orang di sekitar tapi jaraknya jauh. Nah, itu bisa. Sedangkan ain terjadi dengan melihat secara langsung kepada objek. Ya, bedanya hasad dengan ain. Kalau ain dia melihat secara langsung pada objeknya. Misal saya pernah cerita ya, ada seorang yang saya kenal, dia pernah tinggal lama di Saudi Arabia. Terus dia punya mobil baru, harganya 15 miliaran, dia bilang. Terus subhanallah dalam sebulan tiba-tiba mati tuh mobil, nggak bisa dinyalain. Sampai dia panggil mekanik dari Europe untuk servis mobilnya, tapi nggak hidup juga. Subhanallah ketika qadarullah saya lagi ada di situ, dia ceritakan tentang mobilnya. Saya bilang ada nggak yang sohib ente yang muji ini mobil? Oh ada, dia datang gila tuh, wah gila, gue belum pernah megang secara langsung, gue lihat cuma di Google di YouTube, gue pegang sekarang, gue foto. Habis dari situ nggak lamanya mobil itu mati. Jadi ain itu secara langsung pada objek yang dia lihat. Ya, jadi ain itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga benda-benda di sekitar. Misalkan kita punya handphone. Wih gila handphone lu keren tuh, kameranya bagus. Tiba-tiba handphone kita jatuh. Ya, wah hasilnya cakepan yang ini nih. Tiba-tiba handphonenya jatuh atau rusak. Itu ain. Itu banyak terjadi tuh. Ya, beberapa kali memang orang-orang di sekitar kita mengalami itu. Ya, ini harus membiasakan, kita ini harus membiasakan dengan mendoakan keberkahan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, ini punya pengaruh nanti kepada orang yang tidak diucapkan keberkahan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ciri-cirinya. Terus hasad terjadi kepada orang yang tidak disukai, sedangkan ain bisa terjadi kepada orang yang disukai, sebagaimana bisa terjadi kepada orang yang dibenci. Jadi yang membedakan hasad itu hanya kepada orang yang tidak disukai, karena hasad dalam dirinya. Tapi kalau ain, orang yang disukai, misalkan kita punya pasangan, kita muji pasangan kita, ih pagi-pagi kok cantik banget sih. Dia tidak ucapkan kalimat Allahumma barik. Dia tidak doakan keberkahan kepada pasangannya. Tiba-tiba pasangannya sakit. Tiba-tiba mohon maaf muncul jerawat. Tiba-tiba kelihatan nggak bagus. Kusam. Itu ain, hati-hati. Ini penting bagi kita agar kita sadar diri ketika kita melihat anak kita. Biasakan doakan keberkahan. Allahumma bariklah. Ya Allah berkahi anak kami ya Allah. Ya Allah berkahi pasangan kami. Harus senantiasa diucapkan dengan lisan kita. Terus didawamkan. Setiap kita lihat ya Allahumma barik. Jadi ucapkan, membiasakan dengan kalimat Allahumma barik. Itu menjadi pengingat bagi kita bersama. Terus kalau hasad terjadi disebabkan adanya dorongan keinginan dari orang yang hasad, sedangkan ain terjadi tanpa ada keinginan dari pelaku ain. Nah ini yang membedakan.
Jadi kalau hasad itu memang dia punya niat. Dia punya niat diucapkan rusak lu, mati lu. Jadi dengan ketidaksukaannya dia, kebencian yang tertanam di dalam dirinya, dia ngucapin. Tapi kalau ain, dia nggak ada keinginan, dia nggak ada niat. Kan tiba-tiba muji gitu, karena kagum. Makanya nggak heran ketika kita lihat banyak orang-orang atau public figure yang di panggung kan beberapa kita lihat tiba-tiba jatuh mati. Bisa jadi itu adalah ain. Ya. Bisa jadi itu adalah ain. Ya, makanya ini bahaya buat kita yang sering muncul di media-media sosial. Ketika kita nggak banyak berdoa kepada Allah, bisa jadi ada ain yang terlempar kepada kita. Kemarin saya ada ketika saya sama Syekh Muad Yusuf Al-Hasimi, beliau pakar ya dalam sihir, ain, hasad, beliau juga pakar dalam dunia ruqyah. Kemudian saya juga minta dideteksi sama beliau, ya Syekh, saya sedang rasakan apa, boleh dideteksi. Pas dibacakan ayat tentang ain, kemudian ada reaksi di saya. Subhanallah, tangan saya tiba-tiba bergetar, bergerak, terus Syekh sampai nanya, kenapa ente bisa, kenapa, apa yang terjadi pada ente, kenapa ente bisa terlempar ain? Ini bukan ain biasa nih, ain hasad kata Syekh. Terus karena di situ ada beberapa asatis juga, ada Ustaz Ahmad Junaidi, Ketua Umum ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau langsung bilang, oh mungkin Syekh Sahal ini waktu itu kencang sama Syiah. Dia ngebongkar semua kesesatan Syiah. Saya langsung teringat, oh boleh jadi. Karena saya waktu ngebongkar tentang Syiah, saya bongkar tentang kain kafana Syiah, saya lihat ada puluhan akun-akun Syiah itu mengangkat video saya dan saya lihat ratusan komentar itu mendoakan buruk kepada saya. Subhanallah. La quwata illa billah. Saya baru sadar itu. Oh, ternyata ada sih. Pantesan sih ada begini, ada begini, ada begini. Oh, ada ainul hasad yang menyerang saya. Tapi caranya adalah kita berdoa untuk ain ini hilang dalam diri kita insya Allah. Terus orang hasad itu menyadari kedengkiannya. Ya. Dia sadar akan hasadnya. Dan bisa juga diketahui orang lain. Sedangkan pelaku ain, dia nggak menyadari keberadaan dirinya. Orang pun nggak tahu kalau dia melemparkan ain. Ya, kalau orang hasad sadar, dia hasad sama dia gitu. Kalau kita ain kita nggak tahu. Dan kita juga kadang kalau dibilang gara-gara lu nih, ucapan lu nih, perilaku lu nih yang lu ngomong gini 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 gini, dia juga mungkin nggak akan terima dengan ucapan itu. Nah, ini bedanya ain dan hasad. Jadi ain itu bisa dari sebab ya, dari beberapa penyebab. Ketika ditanya dari mana ain itu muncul, pertama bisa dari manusia. Jadi ketika kita tadi bahas tentang antara hasad pada umumnya yang berkaitan dengan manusia, jadi artinya memang hasad dimaksud adalah hasad yang terjadi antar manusia. Adanya kedengkian dan sifat buruk membuat menaruh hasad kepada saudaranya sehingga terjadilah keburukan penyakit. Nah, itu dari manusia. Ternyata jin juga bisa mengirimkan ain kepada kita. Ya, hati-hati. Jin bisa mengirimkan ain kepada kita, bukan manusia aja. Hasad yang dilakukan jin terhadap manusia sedikit aneh memang kedengarannya bagi kita. Aneh banget. Dari mana jin kok bisa mengirimkan hasadnya kepada kita? Dari mana jin bisa mengirimkan ainnya? Ya memang begitulah kenyataannya kata para ulama. Jadi berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah berlindung dari ain jin dan pandangan ain manusia. Nah, ketika turunnya surah Al-Mau'izatain, dua surah perlindungan yakni Al-Falaq An-Nas, beliau mengamalkan keduanya dan meninggalkan yang lain. Jadi seandainya tidak ada jin yang dapat menimpa atau menyerang manusia, niscaya Rasulullah nggak akan mungkin berlindung dari. Makanya ada kalimat di surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kejahatan jin dan manusia. Artinya jin ini bisa melemparkan ain. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW berlindung dari kejahatan ain itu sendiri. Ya, ini ain dari kalangan jin. Terus dari Abu Ubaid berkata, ain setan telah menimpanya sebagaimana dinukil dalam kitab Umdah Al-Qari. Terus kalau kata Al-Khattab
Khattabi berkata pandangan jin atau uyun al-jin lebih tajam dari anak panah. Nah, ketika saat Ibn Ubadah meninggal, ada yang mendengar jin berkata, kami yang membunuh pemimpin atau sayyid suku Khazraj saat Ibn Ubadah. Kami lempar dia dengan panah. Ada yang menafsirkan bahwa jin itu membunuh saat dengan ain pandangan mata mereka. Nah, jadi memang ini yang menjadi resiko juga untuk para teman-teman ruqyah. Ya, ada beberapa teman-teman saya yang sudah meninggal dunia, meninggal lebih dulu. Bisa jadi meninggalnya itu karena ain yang ada di dalam dirinya bangsa jin kepada manusia itu. Ya, memang ketika kita mendapati orang-orang yang terapi ruqyah, kita menganjurkan mereka untuk perlindungan dan lain-lain, justru peruqyah itu sendiri juga harus lebih ekstra perlindungan karena khawatir terjadi tadi ada ain yang menimpanya dari kalangan jin. Bahkan kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ain itu terbagi dua, ain insiyah, ain manusia dan ain jinniyah. Nah, yang ketiga tadi ain dari manusia, yang kedua dari ain dari kalangan jin, yang ketiga ain dari binatang. Ain dari binatang bisa. Nah, bahkan kemarin saya pernah dapat info dari seorang yang ketika dia berobat kepada kiai, ya, orang ini berobat sama kiai, tapi ada syarat lucu yang diminta sama kiai. Kalau kata kiainya, bawakan kepada kami 3 ekor tikus yatim. Tikus yatim. Dia heran kenapa tikus dan yatim, cara nemuinnya gimana. Ternyata kiai itu memberikan penjelasan bahwasanya bisa jadi ada tikus yang memang mengirimkan air kepada kamu. Waktu itu dia bertanya, apa bisa? Bisa saja memang binatang itu mengirimkan air. Tapi kan gak mesti tikus juga, kita nggak tahu. Ya bisa jadi ketika kita jalan melihat tikus tersebel, kita lempar, tikusnya akhirnya melemparkan air kepada kita. Kita nggak tahu. Nah, dari mana ini bisa terjadi? Ada yang bertanya memang bisakah binatang itu melemparkan air? Pertama, apakah binatang itu memiliki jiwa atau tidak? Iya, binatang punya jiwa atau nyawa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Zubair. Berkata, Ibnu Umar melewati beberapa pemuda Quraisy mengurung seekor burung untuk dijadikan sasaran tembak. Mereka membayar pemilik burung untuk setiap anak panah yang melesat. Tatkala melihat Ibnu Umar, mereka bubar. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang melakukan ini. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk bernyawa yang punya jiwa sebagai sasaran tembak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa atau punya jiwa sebagai sasaran tembak. Artinya memang kenapa binatang itu bisa mengirimkan air? Karena binatang ini punya jiwa. Tadi ya, ingat ketika saya sampaikan di awal, ain itu adalah luapan jiwa yang terlontar. Ya, bahkan ini kan dari ain, mata. Bahkan orang buta pun yang dia tidak bisa melihat, dia juga bisa mengirimkan ain. Ketika ada luapan jiwa yang terlontar tanpa ada ucapan untuk mendoakan keberkahan kepada orang tersebut. Terus ada juga pertanyaan, apakah jiwa binatang ada yang buruk dan ada yang baik? Iya, binatang tuh ada yang buruk, ada yang baik. Dari Jabir ibn Abdullah katanya, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang datang dari kampung membawa anjing, kami bunuh anjingnya. Setelah itu Nabi SAW melarang membunuh anjing dan berkata, bunuhlah anjing yang berwarna hitam dengan 2 titik putih. Jadi kalau kita mau bunuh anjing sembarang, bunuhlah anjing ya. Alaikum bil aswad. Bunuh anjing itu yang warna hitam tapi ada 2 titik putih, sesungguhnya dia adalah syaitan. Bahkan kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam sebuah kitabnya mengatakan bahwasanya kalau kita di malam hari, ini buat perhatian kita bersama, kalau kita di malam hari kemudian lihat binatang warna hitam, maka kalau kata Syekh bisa dipastikan itu bukan binatang tapi adalah jin. Sekalipun kita lihat itu kucing
lagi kita jalan tiba-tiba dari kebun keluar kucing warna hitam. Nah, itu bisa dipastikan itu bukan binatang tapi jin. Kata Rasulullah, kalau mau bunuh anjing, bunuh yang warna hitam punya 2 titik. Maka itu adalah syaitan. Ya. Terus bunuh kamulah ular-ular dan anjing-anjing, dan bunuhlah ular yang di punggungnya terdapat 2 garis putih dan ular yang bunting ekornya, karena keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya. Jadi kalau kita lihat ular yang berbisa di luar, ini bedanya hadis Nabi SAW. Ketika ada ular di dalam rumah, bedanya ketika kita melihat ular di dalam rumah, justru Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak langsung mengusir ular tersebut atau tidak membunuh ular tersebut. Tapi Rasulullah membiarkan ular itu, maksudnya suruh pergi aja, pergi dari rumahnya. Di hari kedua ada ular itu lagi, usir lagi. Ya maaf, tadi kalimatnya usir ya, bukan dibunuh. Usir kalau dia ada dalam rumah. Di hari ketiga usir lagi. Kalau di hari keempat dia ada lagi, maka bunuh. Karena di hari keempat itu ular beneran. Karena kalau di hari 1 sampai 3 boleh jadi itu adalah jin yang memang ada di rumah kita, di dalam rumah kita. Ini membuat kenapa Rasulullah SAW menganjurkan agar kita tidak langsung membunuh ular tersebut. Ya, ini sebuah gambaran aja dari kita dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang mulia. Tapi kalau kita melihat ular di rumah, di luar rumah di jalanan, kita lagi jalan kemudian ada ular melintasi kita, ada di hadapan kita, maka Rasulullah SAW perintahkan untuk membunuh ular itu. Kalau kita nggak membunuhnya, kita berdosa. Kenapa? Karena ular itu bisa jadi akan membunuh orang lain atau mencelakakan orang lain. Ya, ini penting untuk kita ketika kita menyikapi. Terus kalau ketemu harimau gimana? Ini saya mau kasih tahu cara menjinakkan harimau. Itu dikelitikin di bagian paha kirinya. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau ketemu harimau, deketin ya, kelitikin bagian kiri. Dia akan jinak insya Allah. Terus, apakah jiwa binatang yang buruk disertai syaitan? Iya. Ini ada hadisnya memang. Ini yang menjadi sebab binatang itu ternyata bisa mengirimkan air. Apakah jiwa binatang yang buruk disertai syaitan? Jawabannya iya. Setan yang memiliki jiwa yang buruk disertai oleh syaitan. Ya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa berkata, adapun tempat penyembelihan dan tempat pembuangan sampah dengan kamar mandi atau toilet, dan lebih buruk lagi karena diyakini sebagai tempat yang ada najis. Itu semua demi Allah merupakan tempat syaitan. Ya, memang kita tahu ya, kamar mandi, toilet, tempat pembuangan sampah itu tempatnya para syaitan. Terus, apakah jiwa binatang itu dapat melihat nikmat yang ada pada manusia? Jawabannya iya. Selama binatang itu membutuhkannya dan berada di tangan manusia tertentu. Artinya apa yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah. Binatang pun kadang memerlukannya seperti makanan sebagainya. Saya kemarin dengar cerita Syekh di Daurah. Jadi beliau itu cerita bahwasanya ada ulama yang ketika dia lagi makan, ada anjingnya, ada anjing dia lagi makan, kemudian ada anjing, kemudian makanan itu disisihkan untuk anjing. Ditanya, kenapa bisa engkau lakukan ini? Ya, dia khawatir anjing itu akan mengirimkan air kepada dia. Nah, artinya ini menjadi sikap yang perlu hati-hati juga kita kepada binatang. Kalau kita dengan mudahnya galak dengan binatang itu, misalnya kucing, kita lemparin pakai batu lah, pakai sendal supaya pergi lu. Itu hati-hati, khawatir kucing itu bisa mengirimkan air kepada kita, ya. Terus apakah nikmat yang paling disukai oleh binatang? Jawabannya iya. Yang paling disukai dan diinginkan oleh binatang dari manusia adalah makanan dan minuman. Terutama binatang yang jenis makanannya sama dengan manusia, atau binatang yang suka makan makanan yang dimakan oleh manusia. Ya, ketika kita lagi makan, ada kucing lewat, kita lagi makan daging ayam, kasih dikit, pocelin dikit. Nih, itu adabnya.
Jangan diusir pakai batu dilempar, jangan, kasihan. Terus apakah binatang itu berbicara untuk mengungkapkan isi jiwa mereka? Jawabannya iya. Setiap bangsa punya bahasa sendiri yang mereka gunakan sebagai alat komunikasi. Tapi kita tidak dapat memahaminya kecuali sekedar gerakan dan suara yang diperlihatkan. Saya pernah sampaikan juga di dalam kajian Sabtu pagi, ketika kita kaum muslimin memiliki adab menghadapi semut, ya. Tahu semut ya, binatang yang kecil. Bahkan semut itu juga pernah minta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada di surat An-Naml. Ya, ketika pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, semut kan minta sama Allah dan kepada Nabi Sulaiman supaya jangan sampai pasukannya itu menginjak-injak mereka. Dan saya pernah praktekkan itu. Memang luar biasa sekali ketika kita di rumah kita nih, di rumah kita banyak semut. Ini salah satu cara yang mudah mengusir semut adalah kalimatnya begini. Saya udah pernah praktekkan dan itu berhasil dan akhirnya semutnya ini justru bolak-balik sesuai yang kita sampaikan sama mereka. Ya, saya di sini kadang ada banyak semut-semut hitam. Semut-semut hitam terus masuk dan ketika mereka kumpul, saya sampaikan begini, wahai kalian semut yang merupakan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengarkan, di rumah saya ini banyak anak-anak kecil, ya. Di rumah saya ini tempat lalu lalang manusia. Kalau kalian ada di sini, khawatir kami menginjak kalian. Baiknya kalau kalian mau makan, nanti kita siapin deh. Ya, di waktu pagi dan sore tempat kalian makan nanti kita siapin. Lebih baik sekarang keluar. Terus nggak lama semuanya keluar. Terus kalau kita taruh pagi, mereka pada datang pagi, bergeroyokan, terus selesai itu dia pergi lagi, ntar sorenya datang lagi. Ya, sempat saya videokan beberapa cuplikan. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Dan ini adab seorang muslim terhadap binatang. Ya. Terus ain bisa juga disebabkan, ya, akibat ain itu bisa disebabkan seperti Syekh Usama Ibn Yasin Al-Ma'ani menjelaskan pembagian ain dari segi aspek yang disebabkan oleh penyakit ain. Nah, ain itu bisa al-qatilah, penyakit ain yang mematikan. Ternyata ain itu bisa mematikan. Nah, jenis penyakit ain ini dapat menyebabkan kematian disebabkan pengaruh hebat dari pandangan yang mengandung racun. Ternyata bukan hanya keong aja yang racun. Pandangan juga ada racunnya. Atau disebabkan oleh yang terjadi perkara yang tidak dapat diobati seperti menyebabkan rusaknya bagian tubuh yang paling urgent atau menyebabkan kematian. Umumnya orang-orang yang kena ain itu organ-organ tubuh yang urgent, yang keserang. Jantung lah, paru-paru lah. Ya. Terus ada al-ain al-mu'atilah. Al-mu'atilah ini yang mencederai. Jadi ada ain al-qatilah, al-qatilah ini yang membunuh, mematikan. Ada al-mu'tilah yang mencederai. Jadi jenis ain ini menyebabkan cacat atau tidak berfungsinya bagian tubuh tertentu secara permanen, seperti kebutaan dan sebagainya. Saya pernah cerita bahwasanya ada anak usia 25 tahun itu buta, ya. Ada anak usia 25 tahun itu buta, perempuan, dan dia buta enggak dari kecil buta, tapi dari usia 17 tahun dia buta. Subhanallah, ketika diruqyah dan juga diniatkan untuk menghilangkan jejak ain atau sihir, kemudian selang 1-2 hari orang ini melihat kembali. Semua izin Allah. Ya, kita nggak tahu itu penyebabnya ain kah atau sihir kah. Tapi yang jelas ada reaksi dan jin itu mengatakan saya bersembunyi di mata wanita ini. Nah, itu berarti ada bukti bahwasanya dia itu memang menutupi mata tersebut sehingga mata itu tidak bisa melihat. Kemudian ada al-ain al-mu'athirah bi ta'thir maradi, ya, penyakit ain yang menyebabkan penyakit. Nah, tentang masalah ini saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya apakah lupa nih, ya, apakah lupa, pening, vertigo, pendarahan, keguguran dan sebagainya boleh dihubungkan dengan ain dan hasad dan sihir? Beliau mengatakan bahwasanya penyakit tersebut adalah penyakit biasa dan sering terjadi.
para medis dan perawat dapat membantu mengobatinya dan sembuh dengan izin Allah melalui perantara obat. Barang siapa yang mengalami penyakit tersebut, hendaklah dia merujuk pada dokter atau rumah sakit. Mereka kan, meskipun demikian penyakit itu semua dapat terjadi juga disebabkan oleh ain dan sihir. Jadi penyakit pening, vertigo itu penyakit biasa, bisa kita datengin ke tempat-tempat rumah sehat, rumah sakit ya, berobat, itu penyakit biasa. Tapi penyakit ini juga bisa disebabkan dari ain dan sihir. Misalkan ada orang yang dengki terhadap kekuatan daya ingat, maka seorang itu terjadi penyakit lupa akibat kedengkian. Ya. Jadi kalau kita punya kekuatan daya ingat kita, kemudian ada orang yang hasad sama kita, apa sih ini orang kok bisa pinter banget, wah macam-macam. Terus akhirnya bisa berefek ke daya ingat kita menjadi pelupa. Ya. Terus rajin, tiba-tiba orang hasad sama kita, nggak suka dengan kerajinan kita, terus efeknya jadi kita ini jadi marah, jadi pemalas akhirnya. Ya. Terus gejala penyakit ain bisa menimpa seseorang biasanya berupa tanda-tanda yang biasa disebutkan oleh para ulama. Ini banyak sekali penyakit ain. Saya rasa kalau kita tuntaskan hari ini masih banyak ya di kitab-kitab Marodus Sihir ini. Nanti ada ain yang memang karena terjatuh, cirinya gimana, terus ada yang terjatuh kejang-kejang, ada at-talabut, terjatuh disebabkan oleh diri sendiri, terus ada al-maut, ya bisa mati, ada dingin, ada panas, ada macam-macam, terus ada tiba-tiba kurus, lemah. Nanti ciri-cirinya, salah satu cirinya ada suka pusing, wajahnya pucat, sering berkeringat, sering buang air kecil, sering sendawa atau menguap, banyak tidur atau susah tidur, terus lemah syahwat, tangan dan kaki selalu basah disertai kebas-kebas, jantung selalu berdebar, selalu merasa takut yang luar biasa, suka marah atau terlalu perasa ya, sensitif, selalu bersedih dan tertutup, merasa sakit di bagian bawah punggung dan di antara dua bahu, sulit tidur di malam hari. Ini biasanya penyakit-penyakit, kalau kata saya Abdullah Asadhan, tanda-tanda yang disebabkan oleh penyakit ain. Masih banyak pembahasan kita tentang ain. Insya Allah kita kembali berjumpa di minggu depan, insya Allah dengan izin Allah. Silakan buat jamaah yang mau bertanya, saya silahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik Ustadz, sebelum kita buka sesi diskusi, kita simak dulu nih yang mau lewat. Silakan Mas Admin, ya ini salah satu produk MKI yang mendukung dakwah-dakwah maupun program-program sosial dari MKI. Silakan para sahabat MKI yang berminat untuk membeli ya. Zamirah, insya Allah berkah dan membantu dakwah MKI ke depan. Baik sahabat MKI, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Ida Ustaz, di chatroom ya. Ini sudah 2 hari ini dalam kamar mandi kami ada masuk kaki 1000 atau kelabang ya. Sebelumnya tidak pernah ada. Ini apakah itu dibunuh saja atau gimana Ustaz? Kalau kaki 1000 bisa dipastikan 1000 dari mana tuh? Jadi hitung kakinya ya. Saran saya jangan dibunuh. Saran saya jangan dibunuh tadi, tapi dibuang aja. Ya. Kaki 1000 nggak apa-apa. Diusir Ustaz ya. Baik, silakan sahabat MKI yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangan. Saya sengaja siapkan pertanyaan banyak ini. Ya, Atau waktu banyak supaya banyak pertanyaan karena ain itu ada di sekitar kita. Ustaz, ini kalau belum ada nih, ini saya pernah sering lihat di media sosial misalnya mereka memamerkan foto misalnya kemewahan, kesenangan ya. Tapi diawali dengan pujian-pujian misalnya tabarakallah, masya Allah dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya untuk menghindari ain ya, Ustaz. Apakah cukup, Ustaz? Kan sering tuh kalau kita lihat di media sosial ya.
anaknya difoto dengan ucapan pujian-pujian kepada Betul. Allah. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah cukup Ya, dengan demikian itu Ustaz? Menghindari aib ini Ustaz? sebenarnya kalau ditanya cukup, nggak hanya itu, tapi seorang yang mengupload itu juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum upload dia doa dulu, a'udzu bikalimatil tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli aini lama. Aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna ya Allah. Jadi berlindung dulu pada Allah ketika mau dinaikkan di media sosial. Usai dia berlindung kepada Allah, nanti ajarkan kepada netizen, ucapkan berkahan kepada dirinya atau kepada harta yang dimilikinya. Gitu. Jadi memang kita nggak tahu sisi lain kan, ada ain, ada hasad. Jadi ada orang yang apaan sih norak banget sih pakai diupload emang gitu. Ada aja begitu kan. Ini namanya netizen kan kita tahu lah gitu. Ya baik, silakan sahabat MKI yang mau bertanya langsung atau menulis di room chat, silakan. Apakah ada? Ini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya gini nih. Oh ya. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, Hmm. kalau lalu khawatir atau parno gimana solusinya? Jadi kalau khawatir atau parno, solusinya adalah pertama, dia serahkan semua yang terjadi, yang dialami itu sama Allah. Dia harus meningkatkan tawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa khawatir dan kecemasan yang berlebihan itu bahaya bagi penyakit. Nah, makanya umumnya orang-orang yang punya penyakit diabetes atau gula darah itu karena ada khawatir berlebih, kecemasan tinggi. Ini yang memicu kerja pankreas lebih cepat. Nanti saya banyak ketemu ya di lapangan orang-orang yang sakit karena kecemasan tinggi, khawatir tinggi, itu umumnya diabetes. Nah, caranya gimana? Pertama, ketika kita ada satu hal, itu serahkan dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan pertolongan, Allah yang akan menjaga kita dan lain-lain. Terus Parno juga begitu, nanti dibantu dengan rukyah diusapkan di bagian dada sambil membaca surah An-Nas. Kalimat min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas itu berulang. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas terus berulang. Niat dari kejahatan waswas ya Allah. Kami berlindung dari kejahatan waswas ya Allah. Insya Allah itu membantu insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ida nih. Masih ada binatang nih saat di rumahnya. Ular kecil dalam rumah kami saat itu saya berdua anak saya. Lalu ular itu saya keluarkan di rumah pakai sapu. Lalu saya buang ke got. Kaget saya Kak, karena ular itu menegakkan kepalanya. Terlihat ada kayak kaki warna merah gitu. Yes. Ini Ustaz, ya mungkin tanggapannya gimana Ustaz? Hanya itu saja Ustaz. Kalau ular benar tadi nggak langsung dibunuh, diusir ke got itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau ular itu ada di dalam rumah, sebagai kita nih adabnya kaum muslimin ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih mulia. Jadi memang nggak boleh langsung dibunuh ular tersebut, kita usir, itu benar. Ya kalau misalkan kaget itu wajar lah, karena tiba-tiba nih ularnya diri. Kalau orang India dia nggak kaget, dia ambil suling. Kalau orang India dia nggak kaget, dia ngambil suling, dimainin suling sama India. Tapi itu udah bener, dibawa keluar, jangan dimasuk, jangan Bunuh ya. jangan dibunuh. Karena memang asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis ini. Jadi ketika ada anak muda yang baru menikah, ikut bersama Rasulullah SAW, kemudian anak muda ini pesan sama istrinya, jangan keluar rumah. Ya, dia mau ikut bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah. Tapi subhanallah, ketika anak muda ini izin sama Rasulullah pulang, dia lihat istrinya ada di luar. Muda ini marah sama istrinya, kan gue bilang jangan keluar rumah, kalau bahasa kita gitu. Lu ada di luar, sampai pemuda ini mau melempar ke tunggu, lihat no, gue keluar karena ada apa di dalam, ternyata ada ular. Dan anak muda ini karena saking semangatnya lempar tombak itu ke ular tersebut, ular itu mati dan anak muda itu juga mati. Ini yang membuat Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam hadis Sahih mulia.
kalau bisa jangan langsung dibunuh. Karena boleh jadi itu adalah jin yang sedang menyerupai ular. Nah, Hmm. Baik, Ustaz, ini ada Muhammad Hanafi ya. Ustaz, untuk kasus Ain, apa harus selalu diobati dengan bekas pelemparnya? Artinya pelakunya harus cabut dulu misalnya pujian-pujiannya atau gimana, Ustaz? Terus apa terapi-terapi lain bisa bermanfaat untuk kasus Ain seperti dengan pijat, obat-obat herbal atau dengan apa, Ustaz? oke. Jika merujuk pada hadis sahih yang mulia, ketika bagaimana Sahal ibn Hunayf kena ain oleh seorang sahabat bernama Amir bin Rabi'ah, lempar ain, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan air dan dilemparkan air itu ke bagian punggung belakangnya. Ketika kita belum tahu siapa pelakunya, bagaimana dia, ada juga cara lain. Misalkan kita mohon sama Allah, kita ambilkan air, kemudian air tersebut kita celupkan di jari kita, mohon sama Allah agar Allah hilangkan jejak ain. Ya, itu juga bisa. Bahkan ada juga misalkan kalau kita mau, misal ada curiga orang-orang di sekitar kita yang ngasih ain, bisa kita sidangkan makanan, minuman, nanti benda-benda yang dipegang sama dia itu juga kita usapkan, nanti kita campur dengan air, kita rendam dan air itu bisa kita buat mandi atau berwudu itu juga bisa. Ya. Maka kalau ditanya dengan pijitkah dengan lain-lain, tapi memang baiknya itu disertakan doa dan minta kepada Allah tentunya untuk hilangkan jejak ain, bisa dengan air yang tadi dibacakan dicelupkan jari kita, niatnya sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan jejak ain tersebut. Ya. Kalau misalkan dengan pijit dipijit buat ngilangin ain. Tapi posisi kita juga belum tahu sebenarnya aku ain itu. Ini banyak pertanyaan memang oleh teman-teman di lapangan itu. Oh, kita belum tahu pelakunya gimana, Ustaz. Nah, saya pernah tanya ini kepada Syekh kemarin. Bagaimana Syekh ketika misalkan kalau kita bicara tentang sihir, sedangkan saya pernah ketemu Syekh juga di 2016 di Mekah, dia itu bilang kalau sihir itu biasanya lewat firasat seseorang. Dan firasat ini memang benar adanya, bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang mulia tentang firasat. Jadi umumnya saya kalau ketemu orang-orang kena sihir, itu ada firasat siapa di hatinya. Tanyakan ulang, tanyakan ulang. Nah, biasanya ain itu ada bedanya ain dengan sihir. Kalau ain itu mimpinya itu binatang-binatang lucu, kelinci, kucing, kuda, ya binatang bukan binatang buas. Tapi kalau sihir itu yang dimimpikan, yang hadir dalam mimpi itu binatang buas. Itu bedanya ain dengan sihir. Tapi untuk menghilangkan atau menemukan pelaku ain, bisa minta sama Allah, berikan petunjukmu ya Allah, agar engkau memberikan petunjuk atau memberikan jejak mereka, siapa yang melemparkan ain kepada hamba ya Allah. Paling enggak gitu, jawaban sementara. Baik, silakan sahabat MKI, masih ada waktu untuk berdiskusi, berbagi pengalaman atau Tat, izin bertanya. nanya, Tat. Ya, Ya. silakan Bu Yanti ya. Ya, Silakan siap. Bu. Waduh, ini bendum nih, bendum. Jadi takut nih kita mau nanya nih. Pak, semua keluar. Kalau nggak keluar, kita semua yang keluar dari Zoom ini. Bu Adi, Yanti, Anda barusan ya mental nih silakan. dari Ya, Zoom. nanti takut kenapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini mengenai bayi, Tat. Baik. Iya, baik, alhamdulillah. Itu ada nggak sih maksudnya indikasinya anak itu ada sesuatu yang tidak baik dalam dirinya gitu? Karena kan biasanya bayi itu umumnya kalau udah kenyang, tidur, pules gitu, terus tidurnya tuh rileks gitu. Bayi itu. Tapi ini enggak gitu, Tat. Jadi tidurnya nggak pernah nyenyak. Terus juga dia ngulet itu yang bersuara nggak berhenti-berhenti. Terus badannya itu selalu dikejang-kejangin gitu, Tat. Hmm. Kepala itu selalu, jadi posisi kepala itu ngeliat ke atas terus gitu. Hmm. Terus kalau matanya tuh kalau lihat tuh kayak orang melotot gitu, ininya terus gitu. Itu ada nggak Tat, indikasi anak itu ada sesuatu di dalam tubuhnya?
Cara Ya. kan masih bayi gitu baru lahir. Oke, Ya gitu ini aja, Tat. ya, ini banyak yang terlewat dari kaum muslimin ketika bayi baru lahir. Bagaimana juga disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, ya, ketika kita ada bayi yang baru lahir, maka bacakan kalimat surah Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalimat ini kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia menggambarkan bahwa awal mula manusia diganggu jin itu pada saat bayi itu lahir. Kenapa mereka nangis? Karena memang lambung kanan dan kirinya itu ditusuk oleh iblis. Itu awal mula iblis itu mengganggu manusia atau jin itu mengganggu manusia. Kecuali Nabi Isa alaihi salam yang dia tidak nangis karena Allah jaga, Allah lindungi. Nah, inilah menjadi sebab Rasulullah SAW mengajak kita berdoa kalimat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita minta sama Allah dan dari keturunan-keturunannya dari gangguan-gangguan setan yang utuh. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau tahu bahwasanya itu ada yang lain atau enggak, maka saya sarankan coba rukyah emaknya deh. Emaknya rukyah minta perlindungan sambil diusapkan dan dibatukan, diniatkan untuk keluar gangguan jin dalam tubuhnya. Maka nanti akan ketahuan. Ketika di dalam diri emaknya udah enak, nanti berefek kepada anaknya. Ya, karena bayi itu juga masih rentan, masih di mana syaitan ya terus mendekatinya, mengganggunya. Maka cara terbaik adalah ketika masuknya ASI, maka disitulah maknya menjaga, melindungi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam segi urutan untuk mendidik anak itu 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun ini tugas ibunya untuk tauhid. 0 sampai 2 tahun. Selebihnya itu bapaknya sebenarnya ya, sebenarnya. Nah, ini peluang emaknya lah pada saat dia sedang ASI. Di sini emaknya mengajarkan, nak, kamu tahu nggak kamu ini minum apa? Ini ASI, nah, air susu ibu. Ini dari Allah loh, nak. Kamu bisa makan, bisa minum, Allah yang kasih kamu. Kamu ingat ya waktu di dalam kandungan kamu, di dalam rahim Allah ajarkan kamu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu Allah tiupkan ruh sambil mengatakan, aku ini Rob kalian. Dan kamu mengatakan benar, pasti ya Allah kami bersaksi. Engkau ini adalah Rob kami. Jadi ini menjadi peluang besar seorang ibu ketika masih menyusui untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Nanti akan ada perubahan jauh dari diri anaknya insya Allah. Coba deh. Ya. Afwan, Tat, ngaruh nggak sih, Tat? Maksudnya kalau seorang ibu nih mau menyusui anaknya nggak pernah zikir, nggak pernah ini gitu, karena posisi mungkin dalam keadaan nifas gitu kan, itu ngaruh nggak ke si bayi, Tat? Ngaruh, ngaruh. Bu, ini yang perlu diketahui oleh banyakkan orang. Ini banyak terlewat ya. Kebanyakan orang kita nih kalau nifas, kalau haid, mereka nggak wudhu. Yang nggak boleh dalam kondisi haid dan nifas itu sholat, megang Quran, itu nggak boleh. Kalau zikir boleh, wudhu aja boleh, gitu. Ini yang banyak orang ya, karena dia hati-hati, haid kan nggak boleh. Siapa bilang? Yang nggak boleh itu ada di dalam masjid, yang nggak boleh itu dia pegang Quran, baca Quran, pegang handphone boleh. Ya, dibacakan zikir-zikir kepada Allah boleh. Itu harus diingatkan supaya memang baiknya memang dalam keadaan wudhu. Nah, saya tadi ingatkan bahwasannya ini peluang besar dari ibunya untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anaknya di masa anaknya ini sedang dalam kondisi menyusui. Ibu ini harus mengambil peranan. Makanya ada kata adalah sekolah pertama yang ditemukan anak di rumah, tapi ada kalimat selanjutnya al-abu mudiruha. Bapak adalah kepala sekolahnya. Nah, peranan ibu ini 0 sampai 2 tahun. Selebihnya bapak. Satu lagi dong, Tat. Banyak banget ya. Dengan niat perlindungan. Sekalian kan mumpung Iya, bisa silakan. naik gitu.
Terus kalau bayi itu kembung nih Tat, dari lahir gitu sampai sekarang tuh udah sebulan lebih, terus kembungnya tuh nggak hilang-hilang. Kita udah coba semua cara gitu, yang dikasih Bu. bawang, yang dipakai daun jarak gitu, tapi nggak hilang kembungnya itu gitu. Nah itu gimana itu Tat? Daunnya Ada tempel nggak? Bu, jangan dijarak Bu. Lah iya Kalau ditempel lah dijarak Tat. nggak kena. Dilok, daun nggak Oke. ditempel ya ini Daunnya tempel, kalau dijarak kayak kena dia. ditempel digarang malah tuh, Coba di ditempel terus rukyah. di rukia ya. Oh siap 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 Diusapkan, Tat. diniatkan ibunya dengan kalimat, Allah saya mewakili anak saya jika memang ada sesuatu dalam diri saya yang mengganggu saya ketika saya sedang hamil, ketika saya habis melahirkan di mana jin banyak merapat ke saya, maka saya mohon samamu ya Allah, jika ada yang berefek kepada anak saya, putuskan semua jalurnya. Ya, Siap, Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum jazakallahu khair. warahmatullahi wabarakatuh. baik. Baik, tadi ada yang angkat tangan Bu Sri ya. Ya, Silakan Bu. Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ya. Ustaz. Baik, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ini begini, Pak Ustaz, masih punya anak yang belum menikah ya Pak Ustaz, 2 orang. Saya kepikirannya seperti ini, bagaimana kalau ada yang datang ke saya, misalnya minta anak saya gitu, saya tuh eh, supaya eh, anak itu yang datang itu keluarganya keluarga yang bersih akidahnya, tidak terkontaminasi gitu ya. Itu bagaimana Pak Ustaz, selain saya berdoa minta, tapi bisa enggak kalau misalnya ada yang datang, saya bisa tahu ini orang keluarganya keturunan-turunan dari keturunan yang bersih begitu Pak Ustaz. Minta tips bagaimana Pak Ustaz ini. Saya agak bukan masih, tapi itu kan kita untuk supaya nanti keturunannya dari anak kita juga bersih-bersih selanjutnya itu gimana ya Pak Ustadz ya? Oke, ini luar Syukran Pak biasa. Ustadz. Salam. Oke. Dalam hal ini, dalam sebuah pertanyaan ini banyak juga yang akhirnya ketika misalkan ada yang bilang, Ustadz sampai detik ini kok saya belum dapat jodoh ya. Kenapa? Saya bilang nggak dapat jodohnya bukan karena Allah kagak kasih. Kadang pada saat orang minta jodoh, ya Allah berikan jodoh kepadaku, Allah kasih jawaban lewat sinyal-sinyal jawaban doa itu, tapi kebanyakan manusianya itu yang bawel. Pas tiba-tiba ada yang kontak, Assalamualaikum, salam, kamu udah makan belum? Makan gih, ntar mati loh. Ya, itu kan sinyal-sinyal di mana jawaban-jawaban doa yang disampaikan pada Allah, Allah kasih. Tiba-tiba ada yang datang hubungin, yang sehat ya, nanti kalau kamu sakit yang nyakitin siapa. Itu kan sinyal. Tapi ketika manusia itu bawel, aduh yang datang begini lagi. Gue kan maunya yang agak tirus, gue maunya yang agak putihan, gue maunya yang agak sipit, gue maunya yang agak yang gimana gitu. Kebanyakan kita selalu mengukur kebaikan itu dengan kita. Mengukurnya kebaikan dengan kita. Bukan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus diterapkan juga, bahwasanya saya cara nilainya gimana Ustaz? Memang kasat mata kita nggak tahu secara penilaian nih keluarga yang bersih apa enggak, keluarga yang lurus akidahnya apa enggak. Tapi paling tidak paling tidak lihat calonnya itu dia berbakti nggak kepada orang tua. Terus lihat bagaimana dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya uji aja dengan beberapa ujian kepada anak itu. Lihat dia ninggalin ibadah nggak? Karena kalau dia ninggalin sholat aja berani tinggalin, apalagi dia gitu. Apalagi anak ibu nanti. Itu aja yang menjadi cerminan. Jadi kita nggak perlu sampai menelusuri lebih dalam keluarganya ke sono bersih atau enggaknya, tapi lihat di anaknya dulu. Oh Ya. iya. Nanti kan anaknya ini juga lihat bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kan pernah ngecek istrinya itu kepada istrinya Nabi Ismail kan datang terus seolah-olah dia nggak tahu kalau itu bapaknya Nabi Ismail, ganti deh daun pintu kamu. Jadi maksudnya buang tuh istri kayak gitu. Iya, iya. Tuh. Jadi ada cara-cara yang orang tua terapkan, lihat nih calonnya gimana. Paling tidak lihat
bagaimana ibadahnya dia kepada Allah. Oh Karena iya. bukan menjadi rujukan bahwasanya wah orang tua keturunannya bersih nih segala macam. Lihat anaknya dulu. Oh iya. Bagaimana memang perlu kita lihat bibit bebet bobotnya, lihat latar belakangnya luas apa enggak, lebar apa enggak, itu Betawi banget tuh gitu. Tapi kayak gitu. Iya. Tapi Iya. telusuri dulu kepribadian anaknya, sopan enggak, terus sama orang tuanya gimana. Saya kadang sering ngajarin bahwasanya coba tanya dia, ibu kamu gimana tuh? Kalau misalkan kamu lagi jalan, terus tiba-tiba ibu kamu minta tolong, kamu gimana? Ya saya lanjutin jalan. Ya ibu saya ntar aja, gampang lah ibu. Ah, itu berarti anak dia nggak mengedepankan ibunya, Iya. nggak Iya. mengedepankan Iya. orang tuanya. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan juga buat ibu. Oh, oh iya, Kayak gitu ya. iya, iya, baik Pak Ustadz. Ini benar-benar mencerahkan saya nih, jadi yang lebih tenang Pak Ustadz. Ya, Iya, semoga Allah mudahin jazakallah Bu. khair Pak Semoga Allah mudahin. Ustadz. Ya sama-sama. Ini ada lagi dari Bu Ida Sat nih. Ini jadi ada seorang guru SD Sat di daerah. Dulu terkenal priang, sekarang jadi pendiam, susah tidur, kemudian khawatir tinggi jika siswa yang dididiknya susah menghafal. Jadi merasa gagal jadi guru nih kalau ada siswa yang dididiknya susah menghafal. Ini apa perlu diruqyah Ya, Sat atau gimana bisa Sat? jadi itu kenain itu. Bisa jadi. Ya ini itu tiba-tiba ya, tiba-tiba. Ketika dia rajin, tiba-tiba malas. Ketika dia yang tiba-tiba menjadi pendiam, menutup diri. Nah, itu patut dicurigai itu. Ya, bisa jadi ain, bisa jadi ada lontaran pujian atau hasad dari orang sekitar. Ya, makanya kemarin saya ajarkan caranya ketika Muad mencontohkan yang denyut nadi, nanti rasakan di bagian nadinya. Ketika dibacakan ayat tentang sihir, dia denyutnya gimana? Degup kencangkah atau slow atau berubah degupnya, atau tentang hasad, tentang ain, bacakan. Kalau mau nanti saya kirim insya Allah doa-doa yang share ke kami. Insya Allah nanti akan baca. Misalnya baca aja Sehrun hadza itu tentang sihir. Sehrun hadza wala yuflihu sahirun itu tentang sihir. Geter nggak atau degupnya kencang nggak? Kencang, oh boleh dijadikan ya ini kena sihir. Kalau misalkan tiba-tiba baca tentang ain, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanir hamma wa min kulli ainin lama. Halo, Ibu Yanti. Ya, halo. Salam. Cek. Lupa Oh dimatiin iya, tuh. Orang lagi ngomong. beda di ya silakan Sat. Udah di Ya udah gitu ya. Cek aja, cek. Nanti ketahuan. Baik, sahabat MKI sudah jam 6.44 di Jakarta dan sekitarnya. Apa mau dibuka lagi pertanyaan Sat atau Bisa di kita minggu akhiri? depan insya Allah. Minggu Baik, depan makin menarik nih pembahasannya. Masya Allah. Ya. Ain terjadi karena kejang-kejang, jatuh ke tanah. Ustaz, ini mungkin terakhir Ustaz. Ini kalau tunanetra itu apa bisa jadi pelempar ain Ustaz? Iya, Ini kan, tadi Anda oh bilang. iya, iya. Orang Gimana yang Ustaz itu? tidak melihat aja bisa mengirimkan ain. Apa? Karena Oh gitu. dia punya jiwa, dia masih punya Hmm. jiwa. Jadi anak itu lontaran jiwa, ya, Iya, lontaran jiwa yang ucap. Walaupun dia nggak punya, walaupun pada dasarnya nggak bisa melihat seperti itu. Baik, ya. Kita jangan Ada bilang lagi yang Ustaz? terakhir dong. Allah kan masih, aneh jadi deg-degan nanti ngomong terakhir. Maksudnya pertanyaannya mungkin ada lagi, silakan. Silakan yang mau bertanya ya. Kemarin pekan lalu sampai 1,5 jam ya. Kita genapkan 1,5 jam. Kalau masih ada lagi sahabat MKI yang bertanya, berbagi pengalaman atau lain sebagainya ya. Baik, Ada yang nanya gini, ada yang nanya, iya. Solusi untuk anak yang kena bully bagaimana? Ya, solusi anak yang kena bully. Jadi memang saya harus sampaikan ini bahwa saya ternyata
banyak anak-anak di sekitar kita saat ini, mereka yang tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak bersemangat, hanya kena bully. Solusinya bagaimana untuk anak yang kena bully? Pertama, kuatkan hatinya, ya. Dimana kalau di sampingnya masih ada orang tua, kalau bisa jangan sampai jauh dari sosok ayah. Harus tetap dekat dengan sosok ayah. Harus tetap bersama dengan sosok ayah. Karena ayah itu punya pengaruh kuat pada anak. Ketika dia seorang lelaki yang jauh dari ayah, maka akan hilang maskulinitas dalam dirinya. Kalau dia seorang perempuan akan hilang femininitas dalam dirinya. Tapi ketika sosok ayah itu kuat di sekitarnya, maka walaupun ada bulian yang terus menghantam dirinya, tapi dia ada ayah, ada sosok ayah, maka ini akan menguatkan. Ya. Sering ayah hanya mengucapkan kalimat aku cinta kamu nak, aku sayang kamu nak, ayah minta maaf ya nak kalau ada salah nak. Terus itu akan menguatkan insya Allah. Wafikum barakallah insya Allah. Ada lagi Ustaz nih, Muhar Fauzana dari Cipayung. Ustaz, kalau siang-siang anak-anak bisa melihat makhluk halus, gimana Ustaz ini Ustaz? Melihat makhluk halus anak-anak. Oke. Sebelum menjawab ini saya minta maaf kalau ada kata-kata kasar karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Kalau anak bisa melihat makhluk halus gimana? Berarti di anak itu ada jinnya. Jadi saya ingin luruskan bahwa salah besar ketika ada orang-orang menganggap anak-anak itu wajar, dia bisa lihat karena dia belum ada dosanya, masih polos, masih lugu, masih lucu, sehingga dia bisa lihat. Itu salah besar. Kenapa? Karena di dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum, yakunlah yang ada di dalam dirinya sehingga anak ini bisa melihat yang di luar. Jadi kalau dia polos-polos aja, walaupun dia masih bayi, itu dia nggak bisa lihat sesuatu. Kayak nggak heran ketika kita lihat ada anak kecil yang kalau dia keluar rumah, itu dia bilang, wah itu ada yang terbang di luar rumahnya. Memang kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, sinfun ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa aqarib wa sinfun yahulluna wa yuz'anun. Dalam hadis ini Rasul menggambarkan bahwasanya jin itu ada 3 macam. Ajnihatun yatiruna fil hawa, dia punya sayap dan dia biasa berterbangan di atas udara. Wa sinfun hayyatun wa aqarib, jin ini ada yang menyerupai ular dan kalajengking. Wa sinfun yahulluna wa yuz'anun, jin ini juga dia biasa bertempat tinggal di rumah manusia. Artinya kita harus tahu bahwasanya ada jin yang di luar yang dia biasa terbang. Makanya ketika ada anak kecil yang dia melihat makhluk di luar dirinya manusia, maka bisa dipastikan anak itu ada jinnya sehingga jin ini bisa melihat jin yang di luar. Tapi selain itu perlu dicek juga untuk ibunya karena anak nggak serta-merta bisa begitu kecuali memang ibunya yang sedang diganggu. Wallahu a'lam. Ini makin banyak pertanyaan nih Ustaz. Ini Ninik Irawan nih. Ustaz mau nanya gimana membedakan kita sakit karena lelah dan sakit karena ain. Misalnya habis mengadakan event atau acara lalu banyak yang memberi selamat, sukses ya, keren. Ini gimana Ustaz? Nah, satu hari setelah acara sakit nih gimana Ustaz? Membedakan sakit karena lelah atau sakit karena ain. Jadi kalau sakit karena ain itu tiba-tiba langsung, posisinya langsung. Bagaimana juga sahabat Nabi Muhammad SAW Sahal bin Hunayf ketika dipuji langsung terpelanting oleh Amir bin Rabi'ah ya. Itu langsung posisinya langsung. Kalau Bu Ninik misalkan bisa taunya gimana? Taunya cek kalau medisnya aman, kondisi sisi lainnya aman, berarti ada yang di luar dari kesehatan atau di luar dari medis. Nah, kalau kita mau tahu dalam sisi medisnya, biasanya medis itu kapanpun ya, nggak ada waktu tertentu. Tapi kalau sihir atau di luar ya kan kondisi sihir itu biasanya menjelang asar atau ba'da asar baru mulai berasa. Pagi sampai siang energik. Tapi kalau ketika udah mau masuk asar dan di waktu asar sampai dengan sampai ketemu subuh masih berasa dan paginya sehat lagi, nah berarti ada sakit di luar medis yakni sihir.
Allahu a'lam bimuradi. Baik, luar biasa nih Ustaz. Ahmad Ridwan, Masya Allah. Ustaz, kalau politisi itu kan potensi kena ain itu luar biasa, banyak musuh Ustaz ya. Tentu mereka juga punya pencegahan, mungkin ada dengan cara-cara ilmu hitam juga Ustaz. Memungkinkan nggak itu Ustaz mereka menangkalnya? Untuk menangkal ain-ain dari musuh-musuh mereka Ustaz. Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Kita ngomong politisi, ini udah mulai banyak nih dikontak sama politisi. Masya Allah, Ya. udah mulai banyak nih dikontak sama politisi. Sampai nangis-nangis, minta doa Ustaz nih, Oh, banyak Masya yang Allah. jahat. Oh gitu Ya, Ustaz. jadi memang perlu berdoa kepada Allah SWT. Siapapun kita lah, bukan hanya politisi, siapapun kita. Karena anjuran Rasulullah SAW tidak ada pengecualian. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada pengecualian. Politisi banyak doa begini ya. Tapi tidak ada. Tapi semuanya umat Nabi Muhammad SAW diajak kita berdoa pada Allah. Minimal kita rutinkan untuk berlindung di waktu zikir, di waktu pagi dengan zikir sobah atau zikir pagi, di waktu petang dengan zikir petang. Jadi ketika kita rutinkan perlindungan itu, maka Allah akan memberikan penjagaan terbaik untuk kita semua. Ya Allah. Jadi nggak ada pengecualian sebenarnya. Siap. Ada. Baik Ustaz, sudah hampir jam 7 ya. Insya Allah. Bila nanti kita lanjut pekan depan dengan tema yang sama terkait ain ya. Insya Allah akan dibahas secara lengkap lagi untuk pekan depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Salih ini menjadi bekal maupun benteng kita untuk mencegah penyakit ain terkena kepada kita maupun keluarga kita. Baik, sahabat MKI, kita akhiri dengan baca hamdalah. Mohon maaf apabila kesalahan dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا